kita masuk kepada poin intinya, itu judul kita, yaitu tentang mengetahui hukum bekas minum binatang. Binatang apapun. Nanti kita lihat hukum dari setiap binatang tertentu. Nanti kucing, bekas minum kucing, apakah boleh kita minumnya? Atau bekas minum kucing yang kemudian contohnya diambilkan air, dan gelas atau mungkin mangkok, yang kemudian kucing meminum di mangkok tersebut. Bekas jilatannya di mangkok itu, apakah boleh kita pakai atau bahkan haram? Dan kita kaji. Yang pertama, sisa manusia. Sisa manusia di sini jamaah sekalian, itu secara umum, apakah dia Nasrani, apakah dia kafir, apakah dia Yahudi, apakah dia Majusi, semuanya manusia. Nah, sekarang kita lihat wa huwa tahirun minal muslimi wal kafir wal junub wal haid. Hukumnya suci. Jadi bekas manusia di sini, bekas minumnya maksudnya adalah hukumnya suci. Apakah itu sisa bekas minumnya seorang muslim atau seorang kafir atau orang yang sedang junub atau wanita yang sedang haid. Hukumnya suci. Contoh, ada teman kita orang Nasrani atau mungkin dia orang Buddha ya di Indonesia. Dia menggunakan, contohnya di dalam kantor kita atau di sebuah tempat ada yang ada di ruangan itu cuma satu gelas yang kemudian kita sering gonta-ganti, kita suruh bertukar-tukar untuk meminumnya. Nah, contohnya pertama kali meminumnya adalah menggunakan gelas itu adalah teman kita yang bukan Islam. Nah, apakah boleh gelas yang sudah digunakan oleh orang tersebut boleh kita gunakan? Maka menurut ulama dalam kitab Said Sabiq ini, Fiqh Sunnah, boleh hukumnya untuk menggunakan gelas yang sudah digunakan oleh orang tersebut. Kalau orang kafir saja dibolehkan, apalagi orang yang junub. Kalau orang yang junub saja dibolehkan, apalagi orang yang haid. Bisa semuanya. Jadi sisa seorang muslim, apakah dia kafir, ataukah dia junub, ataukah dia yang sedang haid bagi yang perempuan, maka hukumnya boleh untuk kita menggunakan gelas tersebut, atau mungkin sisanya selama itu pandang tidak orang tersebut tidak berpenyakit, maka hukumnya boleh kita untuk meminumnya atau bergantian menggunakan gelas. Dalam hal ini ada ayat yang menunjukkan innamal musyrikuna najasun. Ada ayat Al-Qur'an mengatakan, Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya orang yang kafir itu adalah najis. Ini kalau kita pahami secara tekstual jamaah sekalian, maka kita memahami adalah seluruh tubuh manusia, seluruh tubuh orang kafir non muslim adalah najis. Tetapi yang dimaksudkan dengan kata najis di situ bukan najis secara kotoran dari ujung rambut sampai ujung kuku, tetapi yang dimaksud dengan najis di situ adalah najis ma'nawiyah. Najis ma'nawiyah di situ maksudnya adalah najis secara akidah mereka, bukan seluruh tubuh mereka yang najis. Tidak. Nah, dari sini nanti kita juga melihat Nasrani atau orang non-muslim yang kayak bagaimana. Kalau bersih, contohnya kayak Nasrani Advent, gitu kan, mereka tidak makan babi, mereka juga tidak makan hal-hal yang diharamkan. Tetapi kalau kita tahu contohnya kayak orang Manado, kayak orang Maluku Utara, apalagi keluarga saya, itu mohon maaf, kebanyakan mereka, apalagi Desember nanti ini, mereka nyari kaki pendek dan makan. Yang kayak begitu-begitu nanti ada pengecualian. Kalau kita tahu dia itu makan babi, maka hendaklah ketika dia sudah menggunakan gelas, dan kemudian contohnya gelasnya cuma satu, ya dimaksimalkan mungkin cari gelas yang lain. Supaya tidak menggunakan gelas yang sudah digunakan. Kalau kita tahu orang ini sering makan babi. Tapi hukumnya gimana kalau kita tidak tahu dia itu makan babi atau enggak? Atau mungkin makan anjing? Ya sudah, sesuatu yang tidak diketahui itu dalam fikih yu'fa'anhu, dimaafkan sampai dia ketahui. Setelah dia tahu gunakan lagi, ya sudah, berarti ada larangan keras. Sudah tahu dia makan babi, sudah tahu teman kita ini suka makan anjing, tetapi masih saja meminumnya. Ada larangan keras di situ. Beda hukumnya antara yang sudah tahu dengan yang belum.
Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Itu dari sisi sisa minumnya seorang manusia. Apakah dia kafir atau muslim. Semuanya sama. Terkecuali tadi yang sudah diketahui dengan pasti memakan binatang yang diharamkan oleh Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bekas minum binatang yang boleh dimakan dagingnya. Sudah kita ketahui secara umum aja. Binatang apa saja yang bisa dimakan dagingnya. Kambing, sapi, dan seterusnya. Apa hukumnya? Sifatnya adalah wa huwa tahirun. Sifatnya adalah suci. Li'anna lu'abahu mutawallidun min lahmi tahirin fa ukhidha hukmuhu. Karena kenapa dianggap suci? Karena lendirnya, air liurnya sapi, air liurnya kambing itu berasal dari daging yang suci yang bisa dimakan dagingnya, sehingga dagingnya bisa dimakan, maka air liurnya sapi, air liurnya kambing tidak haram atau tidak najis sifatnya. Nah, maka ketika contoh saya punya sapi 1 ekor saya pelihara, setiap sore saya kasih minum. Saya sedang berpuasa, ini contohnya, contoh dari saya pribadi. Setiap sore saya kasih minum 1 ember gede. Setelah si sapi itu minum, tidak habis itu sisa minumnya sapi. Tahu-tahu beduk. Kalau di kampung mungkin beduk. Tahu-tahu azan pas buka puasa. Apa hukumnya saya menggunakan sisa air tersebut yang sudah diminum oleh si sapi tadi untuk diminum lagi? Maka secara hukum fikih boleh diminum selama yang meminum itu adalah binatang yang bisa dimakan dagingnya. Nanti ada pengecualian. Kalau yang tidak bisa dimakan dagingnya ya haram. Nanti seperti kayak binatang buas, kayak anjing, babi, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kemudian ada ulama mengatakan, qala Abu Bakar Ibnu Mundir. Ada salah satu ulama bernama Abu Bakar Ibnu Mundir. Beliau mengatakan, ajma ahlul ilmi ala anna suqra ma ukila lahmuhu yajuzu syarbuhu wal wudu'u bihi. Kata beliau, para ulama bersepakat bahwasanya sisa binatang yang bisa dimakan dagingnya hukumnya boleh diminum dan bahkan boleh digunakan untuk berwudu. Contoh tadi, bawa air 1 gentong gede, diminum sama sapi atau sama kambing. Sisanya masih banyak. Datang waktu sholat zuhur, sementara kita posisinya jauh dari kampung. Kalau kita konsisten melaksanakan tepat waktu, ya sudah, boleh hukumnya menggunakan atau berwudu dengan bekas sapi tadi yang ada di gentong tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, su'rul bagli wal himari was siba' wa jawarihut tayri. Sisa keledai, binatang buas, dan juga burung elang, burung yang sifatnya itu menerkam binatang yang lain. Apa hukumnya dari sisa binatang-binatang tersebut? Ternyata kalau kita pandang, kalau kita baca dari fikih-fikih yang lain, contohnya fikih Imam Asy-Syafi'i, itu beliau tidak ada beberapa pendapat, bahkan banyak pendapat di situ mengatakan bahwasanya yang binatang buas yang sempat meminum air kita dan kemudian sudah menjadi sisanya, maka tidak lagi boleh untuk meminum atau mengambil sisa tersebut untuk diminum. Tetapi ada ulama juga membolehkan bahkan, karena bahkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, kita lihat di dalam kitab Said Sabiq ini, di dalam kitab Fikih Sunnah ini, bagaimana Said Sabiq memasukkan poin-poin tersebut dengan dalil-dalil yang terperinci. Contoh, di sini dikatakan bahwa sisa keledai itu kan tidak bisa dimakan dagingnya. Sisa binatang buas dan sisa burung buas sifatnya adalah suci menurut di dalam kitab ini. Kalau kitab-kitab yang lain ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena dia sifatnya memangsa.
Di sini juga dijelaskan dengan hadisnya. Ada hadisnya. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ditanya oleh seseorang, "Ana tawaddau bima afdalatil himar?" Qala, "Na'am." Boleh apa hukumnya kita meminum sisa binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti keledai? Kata Nabi Muhammad SAW, "Na'am, boleh." Wa innama afdalatis siba' kulluha. Bahkan Nabi SAW melanjutkan sabdanya, bukan hanya keledai saja yang bisa diminum sisanya, tetapi juga binatang buas pun boleh diminum sisanya. Ini yang dikeluarkan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ad-Darqutni, dan Imam Al-Baihaqi. Tapi nanti saya ulang lagi bahwasanya nanti di beberapa kitab itu juga ada sebagian ulama Asy-Syafi'i yang juga tidak membolehkan. Justru nanti di dalam hadis yang lain, sebagaimana dikutip oleh Syekh bin Baz, ulama Saudi, bahwa binatang buas itu kulitnya tidak bisa diambil untuk digunakan baju kulit atau selimut yang terbuat dari kulit tersebut, atau bahkan dompet, sendal, dan seterusnya. Hukumnya haram menurut Syekh bin Baz dengan mengutip banyak hadis. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW pernah menyampaikan atau melarang bahwasanya kulit binatang buas haram digunakan untuk dipakai meskipun itu sudah disamak. Pokoknya seluruh binatang buas kulitnya tidak bisa digunakan. Itu berdasarkan hadis, dan ini dikeluarkan oleh Syekh bin Baz, dan menurut beliau berdasarkan hadis tadi tidak boleh. Makanya dari itu sisa pun tidak boleh. Sisa dari binatang buas pun tidak boleh. Tapi menurut kitab ini dengan hadisnya yang ada di sini, bahwasanya yaitu kata Nabi, bima afdalatis siba' kulluha, yaitu yang diminum oleh binatang buas seluruhnya, sisanya boleh diminum atau boleh digunakan untuk berwudu. Jadi ada terdapat perbedaan di sini. Kalau begitu, yang di mana yang harus kita ambil? Selama ulama berbeda pendapat, boleh kita gunakan. Tetapi yang kita lihat adalah mayoritas yang kemudian berpendapat tersebut bahwa sesuatu itu dibolehkan. Tapi juga kita juga tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain karena ada dalilnya juga. Kemudian kita lanjut poin yang keempat. Sebelum kita lanjut ke poin yang keempat, kita lanjut ada satu hadis lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menceritakan ketika Nabi Muhammad sempat keluar pada malam hari. Fi ba'di asfarihi lailan. Sempat berpergian di malam hari. Famarru ala rajulin jalisun 'inda bikratin lahu. Kemudian mereka melewati, Nabi Muhammad melewati salah satu orang yang memiliki penampungan air yang sedang duduk di samping penampungan air tersebut. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab pun bertanya kepada orang yang memiliki tampungan air ini. Awalagatis siba' alaikal laila fi mikratik. Apakah tempat penampungan air ini ada binatang buas yang meminumnya? Kemudian faqala lahun Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, kepada orang yang memiliki penampungan air ini, ya sahibal mikrah, wahai orang yang memiliki penampungan air. Dan kata Nabi, la tukhbiruhu hadza mutakallif, jangan engkau beritahu dalam masalah ini kepada kami. Maksudnya kata Nabi, meskipun sudah diminum oleh binatang buas, jangan kasih tahu kita. Kata Nabi SAW, karena ini merupakan salah satu beban yang kemudian membuat mereka menjadi susah.
Nabi Muhammad tidak mau memberikan rasa berat kepada para sahabat yang ikut pada saat itu. Apa kata Nabi? Laha ma hamalat fi batniha walana ma baqiya syarabun wa tahurun. Sudah, apa yang sudah diminum oleh binatang buas tadi, sudah itu selesai, itu miliknya. Tapi sisanya boleh kita gunakan. Ini hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dari Yahya bin Sa'id. Jadi hadis semuanya sahih. Makanya dari itu, ulama yang lain contohnya Syekh bin Bas dengan dalil-dalilnya yang ada, mengatakan katanya tidak bisa. Ya kemudian juga Syekh Sabiq juga ada dalil-dalilnya juga, dan ini sahih, dipandang sahih. Maka dari itu, bagaimana sikap kita mengambil yang kayak begini? Tergantung kondisi. Kalau kondisi kita di perjalanan malam, kemudian itu kita berada di hutan, dan kita ketemu ada air yang tergenangkan itu banyak jumlahnya, selama itu tidak berubah warna air, bau, dan seterusnya, maka hukumnya boleh kita gunakan berwudu selama kita tidak melihat binatang meminumnya. Jika kita melihat binatang tersebut yang minumnya itu adalah babi atau anjing, kemudian airnya jumlahnya sedikit dan di dalam kolam, maka hukumnya ada ulama mengatakan tidak boleh. Boleh jika warna, bau, dan kemudian rasanya tidak berubah. Kalau berubah semuanya, 3 kriteria tadi, para ulama mengatakan haram hukumnya menggunakan air tersebut. Jadi saya simpulkan dari poin yang ketiga ini bahwasanya dengan hadis-hadis yang ada tadi, boleh kita gunakan air yang sudah diminum atau bekas minum binatang buas. Dari sisi hadis dan dari istinbat hukum oleh Syekh Sabiq dan para ulama di dalam kitab fikih sunnah. Ingat, yang kita bahas adalah fikih sunnah. Yang keempat, su'run al-hirrah, bekas minum kucing peliharaan. Pertanyaannya, kalau kucingnya kudisan, kalau kucingnya bisulan, kucingnya jorok, udah makan tikus, tahu-tahu masuk minum air kita, bekas minumnya boleh atau tidak diminum. Nah, di sini nanti hadis menjelaskan secara umum. Nah, ketika hadis menjelaskan secara umum, kita pahami jangan secara umum. Jangan sampai, oh ini kan katanya Rasulullah kucing boleh, sisa kucing boleh diminum. Akhirnya sisa kucing yang berpenyakit pun kita minum. Akhirnya kita juga kena penyakit. Salah memahami hadis menyebabkan bisa tubuh kita bisa terkena penyakit. Ini berbahaya. Apa sifat dari sisa atau bekas yang telah diminum oleh kucing? Wa huwa tahirun. Sifatnya adalah suci. Berdasarkan hadis Nabi, di hadits Qabasyah binti Ka'ab. Ada salah satu hadis dari Qabasyah binti Ka'ab, perempuannya. Wa kanat tahta Abi Qatadah. Dia ini dipelihara atau dibimbing oleh Abu Qatadah di rumahnya. Anna Aba Qatadah dakhala 'alaiha fasaqabat lahu. Bahwasanya Abu Qatadah ini masuk ke dalam rumahnya Qabasyah binti Ka'ab ini. Kemudian setelah masuk, Qabasyah pun menyiapkan air buat Abu Qatadah minum. Tiba-tiba faja'at hirratun tashrabu minhu fa asqalaha al-ina hatta syaribat minhu. Tiba-tiba onyong-onyong datang seekor kucing. Itu air sebelum diminum sama Abu Qatadah, dikasih dulu ini sama kucing. Setelah itu kucing meminum air tersebut, barulah Abu Qatadah meminumnya. Keluarlah si Qabasyah ini, si anak perempuan ini. Qabasyah melihat tindakan Abu Qatadah. Heran si Qabasyahnya. Fara'ani anzuru. Kemudian dia pun heran-heran melihat apa yang aku lakukan, kata Abu Qatadah. Abu Qatadah pun mengatakan, "Ata'jabina ya ibnati akhi?" Apakah engkau heran wahai anak atau wahai keponakanku?
Kata Abu Qatadah. Kata Kabasyah, na'am. Ya, aku heran. Masa kucing diberikan air setelah diminum sama kucing, baru Anda meminumnya? Kata perempuan tersebut. Kemudian kata Abu Qatadah, faqal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Bahwasanya kucing itu tidak najis dan sisanya pun tidak najis, kata Nabi. Karena kucing adalah binatang peliharaan kalian dan pun bersih dan tidak kotor, maka sisanya pun boleh kita meminum, bahkan bekas gelas yang sudah dijilat pun suci untuk kita gunakan. Ustadz, untuk menjaga kehati-hatian boleh enggak? Meskipun itu suci, saya cuci dulu. Silahkan, itu lebih baik lagi. Tetapi secara hukum boleh. Kalau kita tidak mau sibuk-sibuk cuci lagi dan seterusnya, ya sudah. Bawa gelas yang sudah diminum sama kucing tadi, sudah pakai gelas yang digunakan kucing tadi yang ketika minum air. Tapi kalau untuk mencucinya, monggo silakan, itu lebih bagus, lebih menjaga-jaga. Itu ya hadisnya. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun. Sudah hasan, sahih lagi. Wa sahhahu al-Bukhari wa ghairuhu. Hadis ini pun disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain Al-Imam Al-Bukhari. Berarti ini sahih sekali, sahih banget. Maka tadi saya ulang lagi, kucing yang bagaimana dulu? Tadi kan kata Nabi, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Nah, yang kita pahami di sini secara tekstual adalah kucing, seluruh kucing. Maka kita harus melihat kucing yang bagaimana dulu yang bisa dibolehkan, yang sifatnya najis ketika setelah minum air atau bekas minumnya. Kalau kucingnya, saya ulang lagi, kucingnya berpenyakit, kucingnya bisulan, kudisan, ya, jangan diminum. Karena menyebabkan tubuh kita menjadi sakit, maka hukumnya berubah jadi haram. Nah, yang dimaksud di sini ada kucing sehat ya, kucing Anggora yang dibeli, yang bersih, yang tiap hari dimandiin, nah itu boleh. Sisanya. Baik, yang terakhir, su'rul kalbi wal khinzir. Bekas minum anjing sama babi. Sudah ini udah sepakat ulama. Hukumnya adalah najis. Wa huwa najisun yajibu ijtinabuhu. Sifat bekas minum anjing sama babi ini adalah najis dan wajib kita untuk menghindarinya. Amma su'rul kalbi, adapun bekas minumnya anjing, falamma rawahu al-Bukhari, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Muslimun, yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, "Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika ada seekor anjing yang menjilat tempat atau bejana di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Ya, falyaghsilhu sab'an, hendaklah dicuci 7 kali. Nah, di dalam bahasa Arab Rasulullah menggunakan yaghsilu. Artinya dalam kata ini bentuknya adalah fi'il mudhari', menunjukkan waktu sekarang dan menunjukkan waktu akan datang. Artinya kapanpun anjing, mau sekarang mau nanti ke depan, bekas anjing tersebut tetap saja najis. Mau berubah kondisi apapun tetap saja najis, terkecuali kondisinya benar-benar susah banget, tidak ada air sama sekali di situ. Yang ada air yang kemudian sudah diminum sama anjing. Kalau kita tidak meminumnya bisa mati. Maka di dalam hukum fikih ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu maksud dalam menjalankan hukum Islam. Di antaranya adalah menjaga jiwa. Jika kita tidak menjaga jiwa, gara-gara mempertahankan karena ini bekas anjing dan kemudian kita tidak bisa meminum bekas anjing tersebut, mati,
kita bisa divonis mati dalam bunuh diri. Hadirin jemaah sekalian, kalau babi saja, daging babi saja dibolehkan ketika dalam hal-hal kondisi-kondisi yang korodit kayak begitu, apalagi hanya sekedar bekas anjing. Tapi itu kondisinya benar-benar super banget, super sulit. Jangan juga dibikin-bikin, masih banyak air, ketemu anjing, ketemu bekas yang air yang lain yang sudah dijilat sama anjing diminum juga. Itu juga salah. Jadi ketika kondisinya berubah banget, yang betul-betul bisa menyebabkan kita itu meninggal dunia bahkan sakit, disitulah hukum pun menjadi berubah. Nah, kemudian juga di sini ada huruf lam, fal yang silhu, fal di situ huruf lam di situ berfungsi perintah. Maka perintah di sini adalah perintah wajib. Ketika ada anjing yang menjilati bejana kita, maka hukumnya bukan mustahab, bukan makruh, bukan juga sunnah di dalam perspektif fikih tentunya, tetapi hukumnya adalah wajib dibersihkan. Kalau tidak boleh dipakai itu bejana yang sudah dijilatnya sama anjing tersebut. Kemudian di dalam riwayat Ahmad dan Imam Muslim ada hadis lain yang senada dengan ini tetapi lafaznya berbeda. Tahuru ina'i ahadikum, bersihkanlah bejana di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika anjing menjilatnya, an yaghsilahu sab'a marrat, untuk mencucinya sebanyak 7 kali. Awwaluhunna biturabi, sebelum pakai mama lemon, sebelum pakai sabun, sebelum pakai yang lain-lain, yang pertama kali yang dibasuh pakai tanah. Wa amma su'rul khinzir fal khabithahu wa qadaratuhu. Adapun sisa dari babi sudah disepakati ulama hukum atau sifat dari sisa bekas babi tersebut hukumnya tidak suci dan haram untuk kita meminumnya. Itu sudah selesai pembahasan dari hukum mengenal bekas binatang. Saya simpulkan dulu bahwasanya sisa manusia yang pertama tadi dibolehkan, apakah dia kafir atau dia musyrik, dibolehkan. Akan tetapi ada pengecualian, jika kita tahu dia itu pemakan binatang haram, maka hendaklah jangan kita gunakan bekasnya atau bekas gelasnya. Kemudian orang junub, orang Yahudi dulu, ketika istrinya itu sedang haid, diusir keluar. Kalau istrinya sedang haid, diusir keluar. Giliran udah suci, disuruh masuk. Karena kenapa? Karena ketika dia sedang haid, dibilang kotor. Bahkan bekas minumnya pun tidak boleh diminum sama mereka, sama suaminya. Ini menurut orang Yahudi dulu. Datang Isa menyempurnakan, tidak begitu aturannya. Nah, itu junub. Jadi bersih semuanya. Kemudian yang poin yang kedua adalah binatang seluruh yang dagingnya boleh dimakan, hukumnya boleh, bekasnya boleh diminum. Kemudian juga binatang buas atau burung buas, semisal macan tutul dan juga singa, harimau dan seterusnya. Kemudian juga keledai. Binatang-binatang tersebut, ingat ada 2 pendapat. Menurut Syekh bin Baz, hukumnya tidak boleh digunakan bulunya, apalagi sisanya. Menurut kitab ini yang kemudian didasari dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita-cerita tadi, hukumnya boleh kita gunakan sisanya yang telah diminum oleh binatang yang tidak dimakan dagingnya. Itu 2 poin. Kemudian yang keempat adalah sisa kucing, boleh hukumnya dengan hadis yang tadi, bekasnya boleh kita gunakan. Tapi kalau tidak untuk menghindari biar kita tidak terkena penyakit atau mungkin was-was, sudah mendingan jangan, itu lebih bagus. Tetapi ingat, hukumnya tetap boleh. Yang kelima adalah bekas anjing dan bekas babi. Sudah disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis yang pasti, yang jelas bahwasanya bekasnya adalah kalau anjing dicuci sebanyak 7 kali. Pertama kali sebelum mama lemon digunakan dengan tanah, dan daging dan babi, sisa babi sudah disepakati oleh para ulama hukumnya haram, tidak boleh didekati sisanya atau tidak boleh digunakan bekas minumnya. Hadirin jemaah sekalian, jika
ini apa namanya waktunya sudah selesai atau waktunya sudah mau beres, nanti tinggal dikasih kode. Sekarang kita masuk ke najis. Nah ini kemungkinan kita nggak sampai menghabiskan ya. Kita beberapa 2 kali pertemuan. Mungkin saya bahas ada beberapa poin saja, singkat-singkat saja, supaya tidak terlalu panjang lebar dalam membahasnya. Nanti sisanya insya Allah minggu depan kita bahas lagi. Sekarang kita masuk najis. Bagian-bagian najis, apa saja sih yang dianggap najis? Nah kadang-kadang ini kita sudah tahu, najis itu, kita sudah tahu ya, paling kita tahu ya, kencing, kemudian kotoran kucing, kotoran anjing, itu kita kena itu. Ya secara umum ya najis begitu. Tetapi juga di sini ada najis yang kemudian sifatnya itu meskipun dia itu bangkai, tetapi hukumnya malah dibolehkan. Nanti kita bahas. Anwa'un najasat, bagian-bagian daripada najis. Apa saja sih yang dianggap najis? Yang pertama al-maitah, bangkai. Kambing hukumnya boleh dimakan. Jika mati karena dilempar, bukan proses penyembelihan, maka hukumnya haram. Tetapi kulitnya boleh diambil, disamak, dan kemudian digunakan beduk atau mungkin baju atau yang lain. Itu bangkai. Nah, dari hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma qata'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa hiya maitatun." Binatang ternak yang bisa dimakan dagingnya, kemudian tiba-tiba mati atau dilempar atau sebab jatuh lainnya selain disembelih secara syariat, maka matinya adalah bangkai dan haram hukumnya kita memakannya. Tetapi kulitnya boleh digunakan untuk dijadikan keperluan yang lain. Tetapi dengan syarat disamak. Dalam hal ini ada hadisnya yang nanti kita bahas. Nah itu satu ya. Bagian-bagian bangkai yang pertama, bagian-bagian najis adalah bangkai. Wa yustathna min dzalik, tapi ada bangkai yang dikecualikan, yang hukumnya boleh kita makan dan boleh bahkan kita pegang. Yang pertama, maitatus samak, bangkai ikan, ya otomatis ini mah. Bangkai ikan, wal jarad, bangkai belalang. Di dalam sebuah hadis, binatang yang termasuk bisa dimakan oleh kita adalah belalang. Maka bangkai belalang tidak tidak najis. Hukumnya boleh kita memakannya. Fa innaha tahiratun. Kedua-duanya ini hukumnya suci. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahilla lana maitatani wa dammani." Allah menghalalkan bagi kita umat Islam 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatani falhut wal jarad. Adapun yang dimaksud dengan 2 bangkai, yang pertama adalah bangkai ikan secara keseluruhan dan juga belalang. Wa amma ad-damman, adapun yang dihalalkan bagi kita 2 darah, yang pertama fal kabid wat tahal. Hati binatang sama limpa. Kalau sekarang saya nggak tahu itu limpa itu apa, saya juga nggak pernah makan sih, jadi kurang paham juga masalahnya ini. Pokoknya limpa ya, hati dan limpa itu boleh dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ad-Darqutni. Ke-4, 1, 2, 3, 4, ke-5 ini mereka menyetujui kesahihan tentang hadis tersebut. Kemudian lagi kita lanjut. Dalam sebuah hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menyampaikan, "Uhilla lana kadza wa hurrima 'alaina kadza," mithlu qouli ta'ala, "Amarna wa nahayna, wa qad taqaddama qawlu Rasulullah fil bahri wa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Yaitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa seluruh binatang yang hidup di dalam laut hukumnya boleh kita makan. Terkecuali nanti ulama berbeda pendapat binatang yang hidup di antara 2 alam.
Contohnya penyu. Penyu kalau bertelur, dia ke darat dulu. Habis itu dia balik lagi ke laut. Apa hukum memakan penyu? Pertanyaannya yang begitu. Bukan apakah sunnah memakan penyu, tetapi di dalam hukum fikih, apa hukumnya memakan penyu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, karena meskipun dia itu bisa bertahan di darat maupun di laut, tetapi penyu itu biasanya itu dia tidak lama-lama di darat. Dia hanya keperluan saja, sesuai keperluan. Setelah bertelur, dia balik lagi ke laut. Sehingga ulama ini mengambil kesimpulan istinbat hukumnya bahwasanya hukumnya boleh memakan penyu. Karena dia lebih cenderung tinggalnya di laut, bukan di darat. Kalau di darat katanya lama-lama bisa mati. Sehingga dia diambil hukum seperti hukumnya ikan. Makanya hukum memakan penyu juga boleh. Apa hukumnya memakan daging buaya? Al-Imam Asy-Syafi'i dan beberapa empat mazhab pun berbeda pendapat. Ada di antara mereka mengharamkan karena dia termasuk binatang buas. Ada yang membolehkan, juga di antaranya adalah ulama kontemporer, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan memakan daging buaya boleh hukumnya karena dia diibaratkan seperti ikan hiu. Menurut beliau, ikan hiu itu kan ganas, memangsa juga seperti sama dengan buaya. Maka hukum memakan daging buaya pun boleh, tetapi ada yang mengharamkan. Pribadi saya lebih memilih hukum yang mengharamkan daging buaya, tidak mau mengambil yang dibolehkan. Tetapi kita menghargai karena ada dalil yang mereka gunakan. Contoh seperti Al-Imam Ibn Utsaimin mengatakan tadi bahwasanya daging buaya boleh hukumnya dimakan. Nanti ada ulama lain membantah, tidak benar hukum daging buaya, tidak benar kalau hukumnya boleh. Kenapa? Kalau disamakan dengan ikan hiu tidak pernah naik ke darat. Kalau buaya naik ke darat, dia mencari mangsanya di sana. Di darat juga, dan dia bisa tahan hidup di darat berlama-lama. Nah, itu menurut ulama yang lain. Sehingga hukumnya adalah boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Saya ulang lagi, pribadi memilih adalah hukumnya haram. Selama ya 5 menit lagi ya. Baik. Itu. Kemudian itu ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, yang terakhir, maitatun ma la damun lahu sa'ilun kan namli wan nahli wa nahwa fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tunajjisuhu. Ada bangkai binatang yang tidak ada darahnya, seperti kecoa. Kecoa itu kemungkinan beracun ya. Di sini yang dicontohkan adalah semut, kemudian lebah, lalat yang tidak ada darahnya ketika jatuh ke dalam kopi kita atau air kita, maka kata ulama, menurut kesepakatan ulama, tidak najis. Tidak najis dan hukumnya boleh kita meminum kembali. Bahkan ada sebuah hadis, sayap sebelahnya lalat itu berpenyakit, yang sebelahnya lagi itu ada obatnya. Maka ketika kita minum kopi, ada lalat yang terendang di dalam, yang tergenang di dalamnya, yang masuk ke dalam kopi tersebut, kita ambil, celupin lagi sekali, kita buang. Nah, itu ada hadis Nabi yang kayak begitu. Makanya menurut Imam Madhab, 4 madhab ini, selain Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa binatang yang tidak ada darahnya itu tidak najis. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan najis. Mengatakan najis apakah 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, tetap najis. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, tapi ini episode berikutnya kita bahas lagi karena masih banyak tentang najis ini. Saya simpulkan dari najis ini, yang pertama adalah bangkai kambing, bangkai sapi yang mati tidak halal dimakan dagingnya, tapi kulitnya boleh disamak dan digunakan. Yang kedua adalah bangkai ikan, kemudian belalang, dan kemudian darah, yaitu hati, dan kemudian limpah, hukumnya boleh. Kemudian juga binatang yang tidak ada darahnya, yaitu seperti lalat, semut, dan juga lebah, hukumnya
boleh kita ketika tergenang di air, kita boleh meminum bekas tersebut setelah dibuang binatangnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada masukan diskusi, monggo. Saya bisa jawab, saya jawab. Tidak bisa, kita cari sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz Hamdan Hasan atas kajiannya. Pada jamaah tafadhol ada yang mau bertanya, silakan. Ini di kolom chat juga masih belum ada yang ngetik nih Ustaz. Jadi ada ini udah kering. Tapi nggak boleh minum. Udah nggak boleh minum Ustaz. Kalau mungkin ini ya selingan. Kalau misalnya ada biasanya kalau kita tuh kan lupa nutup ember gitu kan buat wudhu tuh ada kotoran cicak gitu. Nah, ya. Kalau kotoran cicaknya banyak dan bisa merubah warna air, karena karakter air itu kan ada 3. Yang pertama itu bau, warna, sama rasa. Andaikan 1 tetes tai cicak masuk ke dalam ember dan rasanya itu tai cicak, maka haram digunakan. Langsung berubah ya? Iya. Kalau tidak berubah, itu masih bisa digunakan. Lubangnya besar nggak Bapak ya? Ada pengaruh. Iya betul. Ustaz. Apa? Baik jamaah, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Udah pada tidur kali, Cing. Iya. Kayaknya udah. Jangan-jangan yang lain kita berdua doang nih. Yang lain didongengin kayaknya. Ada Cing lagi. Tidur kayaknya. Pada tidur kayaknya. Pak Ardi udah nyanyi. Itu Ustadz yang terjebak di Kupang ada itu. Ada. Apa itu? Allahu Akbar. Sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Saya cuman mikir aja ini nih Pak Jardi sama Ustadz. Ini jadi apa namanya? Jadi nggak bisa ini kita menghadiahkan untuk ini nih tas yang mahal-mahal ini yang daging buaya ini kelihatannya ini. Aduh, subhanallah. Itu terjadi khilaf di situ. Kalau ada sebagian, tapi mayoritas mengharamkan. Mayoritas mengharamkan berdasarkan hadis-hadis. Kalau pribadi saya pilih yang haram. Makanya dompet saya tidak ada yang pakai kulit ular. Monggo. Ada yang mau didiskusikan? Pak Anggoro. Ya Pak. Ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Pak Hamdan sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya, ini lagi dengerin nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di rumah aja nih Pak Ustadz. Ya udah otomatis. Nggak bisa keluar. Iya. Pak Jaya suaranya nggak keluar tuh. Pak Jaya. Mana nih Pak kawan saya tadi itu, Pak Kandar. Pak Kandar. Ada Pak Izudin Kasson yang mana ya? Dari mana? Monggo ada yang mau dibahas? Lagi Pak Ketua Ramadan, Pak Nur Adi. Ada titipan pesan. Oh. Kemarin dia ngomel katanya nggak dimasukin Pak Nur Adi. Wah, aku nggak masuk nih.